Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan coba membuat logic untuk login session menggunakan state management Glossy. Jadi nanti ada state managementnya ya, ada authentication-nya. Jadi dia menggunakan request API, sehingga nanti pada saat kita logout dia akan refresh untuk API-nya baru. Kita langsung aja mulai ya. Jadi ini saya ngambil dari referensi salah satu channel YouTube, yaitu eh, ya jadi saya ngambil dari referensi salah satu channelnya itu Vindev ini. Jadi cara integrasi login API pada aplikasi platform menggunakan set management Glossy. Nah ini perintahnya itu kita bisa ambil aja langsung dari si ininya, starter projectnya, dari si GitHub-nya. Nah, kalian buat GitHub-nya, terus kalian bisa clone projectnya. Seperti ini. Kalian download atau kalian langsung clone aja langsung. Kalian copy ininya, linknya, terus kalian masuk ke VS Code. Terus di terminal kalian bisa bikin project barunya dulu, terus kalian bisa langsung aja klikkan di sini git clone, terus kalian pastekan link yang tadi, link code ini nih, link code yang untuk di clone-nya. Nah, setelah sudah nanti dia akan membuat project yang sama, yang clone project yang orang di YouTube ini. Nah, terus habis itu kalian bisa tambahkan sini flutter pubget untuk mengintegrasikan dengan pubspec YAML-nya ini. Nah, setelah itu baru kita bisa sedikit setting. Nah, baru sini kita bisa coba lihat untuk dari si Glossy-nya gitu ya. Nah, ini kita akan bahas nanti. Sekarang kita akan lanjut untuk integrasi di Postman-nya. Jadi Postman-nya ini untuk menjalankan si API-nya itu ya, untuk request API-nya. Nah, tapi sebelumnya kita bisa coba jalankan dulu ya, supaya bisa terlihat apakah benar-benar bisa berjalan dengan lancar atau enggak. Bisa jalankan emulator kita, bisa menggunakan ini Pixel 5, terus di situ bisa kalian run di sini. Kalian bisa run, dan dia tampilannya seperti ini. Nah, ini halaman tampilan dari loginnya. Nah, jadi pada saat kita nanti login, dia akan merequest API baru, si tokennya, request token baru maksudnya. Nah, ini sekarang kita akan coba integrasikan yang di bagian Postman-nya. Nah, ini jadi dia ini ngambil si channel YouTube ini, dia ngambil dari salah satu web gitu ya, yang menyediakan data dummy gitu untuk sebuah API. Caranya kita bisa ketikkan aja gitu ya di browser kalian, yaitu dummy.json.com. Nah, nanti di bagian autentikasi ini, yang bagian login and get tokens, kalian bisa dapati seperti ini tampilannya. The authent point provide details about the user authentication and authorization request token. Jadi si endpoint itu akan
pada saat si user itu melakukan login, si authentication-nya itu akan refresh dari si tokennya itu, request token baru. Nah, jadi di sini kita bisa pakai ya, si tokennya itu. Kita bisa ambil ini ya, data dari sininya. Sama ini kan ada dari fetch-nya ini link yang akan alias API yang akan kita tambahkan di Postman, terus metode ini kita bikin post. Nah, metode itu masuk ke sini ya. Sini, nah ini metode ini kalian bisa pilih yang post. Terus di situ, nah bagian headersnya itu kita bisa isi content type. Terus pilih yang application JSON. Nah ini headers ini. Terus tambahkan sini key-nya itu content type, value-nya itu application slash JSON. Nah terus di situ kita bisa masukin di bagian bodinya itu username-nya sama passwordnya dan juga expired menitnya. Nah terus kalian bisa masukkan di sini ya. Nah setelah itu kalian bisa langsung send aja di sini. Klik send, nanti dia akan munculkan token token barunya ini. Di setiap request yang dilakukan. Nah itu untuk sedikit di bagian Postman-nya. Tapi kita akan ke bagian project-nya. Nah jadi pertama kita bahas dulu ya apa itu penjelasan blok Glossy state management untuk project login. Jadi apa itu Glossy state management? Jadi Glossy itu adalah business logic component, adalah pola state management yang dibuat oleh Google untuk memisahkan business logic dari UI. Jadi Glossy itu menggunakan set streams dan sync untuk mengelola aliran data secara reaktif. Jadi dia terpisah gitu untuk state manajemennya. Antara untuk yang authentication di bagian logic loginnya sama dengan UI-nya itu terpisah. Nah, komponen utama Glossy itu pertama ada event untuk input atau trigger yang dimasuk ke Glossy. Contohnya ketika kita menekan tombolnya gitu ya. Habis itu yang komponen kedua itu ada state atau output atau keadaan yang dikeluarkan Glossy, misal loading, sukses atau error. Ya misalkan berhasil jadi dia pertama akan loading dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan udah berhasil dia akan tampilannya akan sukses, dan kalau gagal dia akan error tampilannya. Terus komponen ketiga itu ada Glossy, jembatan untuk mengubah event menjadi state. Nah ini sedikit alurnya dari UI. Event ini adalah ketika tombol ditekan. Nah ini si state management Glossy-nya. Dia akan memproses. Jadi hasil apa, baru nanti akan tampilkan UI-nya. Nah, terus fungsi Glossy untuk logic login. Ketika diintegrasikan dengan fitur login, Glossy berfungsi sebagai pertama itu ada pemisahan tanggung jawab. UI hanya fokus pada tampilannya, dan Glossy fokus pada bagian logika login seperti validasi, API call, dan penyimpanan tokennya. Jadi dia ada terpisah gitu jalur untuk yang UI-nya itu sendiri dan yang untuk logic dari si login itu juga dia sendiri. Nah ini sedikit tampilan ketika di contoh state untuk loginnya. Yang pertama itu adalah si kelas yang namanya login state. Terus ada lagi kelas untuk yang bagian awalnya login inisial. Terus ada kelas selanjutnya itu login loading, jadi dia memproses.
saat loadingnya itu. Habis itu ada kelas login sukses, yaitu ketika login itu berhasil. Dan juga ada kelas login failure atau ketika login itu gagal. Terus ada juga event driven flow. Jadi ini contoh event untuk loginnya ketika diinteract di halaman login itu ya. Nah, ini ada bagian yang kelas emailnya. Jadi saat user mengetik email, masukkan emailnya, terus juga ada yang di bagian memasukkan passwordnya. Nah, ini ketika login si tombolnya itu ditekan. Nah, ini alur login dengan Glossy. Ini pertama itu adalah halaman login, terus ke event login button, dia dipencet tombol loginnya. Setelah udah ngisi ya, habis itu si Glossy-nya ini dia akan memanage, dia akan memanggil API, terus dia akan menghasilkan validasinya nanti. Jika dia berhasil gitu dia autentikasinya berhasil, dia akan melakukan hasil sukses atau gagal, jadi dia melakukan hasil yang error. Baru setelah itu, setelah misalkan berhasil atau sukses, dia akan menampilkan UI-nya sesuai dengan eh, hasilnya itu, antara yang hasilnya itu yang berhasil atau yang gagal. Nah, keuntungan menggunakan Glossy untuk login itu pertama ada reaktivitas. Dari segi reaktivitas, UI otomatis update ketika state-nya berubah dan juga tidak perlu set state manual. Nah, ini contoh testing login Glossy-nya. Nah, ini ketika pada saat di halaman uh, logic login ya, di sini saat tombol loginnya itu dipencet, ya ada data yang berisinya kan itu email dan juga password. Dan dari tombol ini dia akan melakukan proses loading. Dia sedang memvalidasi ya hasilnya. Jika benar yang dimasukkan email dan passwordnya, maka dia akan menghasilkan hasil login sukses dengan usernya itu adalah si user yang login itu. Ya, sekarang kita akan bahas untuk struktur state login yang ada di project kita saat ini. Jadi tempatnya itu ada dalam folder pages yang berisikan file home page dan juga login page. Jadi kedua hal ini untuk tempat logic itu atau dari si UI tampilan dari si halaman loginnya. Nah, kita akan menggunakan AI untuk membantu penjelasannya. Jadi dari kodenya ini kita mempunyai 5 state yang digunakan dalam login Glossy. Jadi state-nya itu ada login loading, itu proses login, terus ada state login sukses atau login berhasil, dan juga ada state login fail atau login gagal, ada logout loading, itu proses untuk logout, ada juga logout sukses yaitu logout berhasil. Itu sedikit logic state yang kita buat di dalam folder pages kita. Nah, ini ada sedikit alur state management saat loginnya. Jadi proses di login di halaman file login page-nya. Jadi pertama ini user action-nya itu, jadi si user itu menekan tombol login. Habis itu si bagian si tugas blosnya itu
di bagian event login terkirim. Terus UI-nya itu merespon dengan cara menampilkan circular progress indicator. Terus proses login loading. Selanjutnya itu adalah proses API call, pemanggilan API. Nah, baru nanti setelah dari pemanggilan API ini dia menampilkan hasilnya itu, yaitu apakah hasil validasinya itu adalah sukses, login sukses atau login fail. Jika sukses, dia akan menavigasi ke halaman homepage. Jadi akan menampilkan bagian halaman homepage-nya atau bagian berandanya. Nah, kalau login fail, dia akan menampilkan error dialog. Jadi tampilan nanti dia tampilan yang error. Terus, nah ini ada sedikit kode implementasinya yang ada di project kita. Nah, ini di file login page untuk handle loginnya. Kami ini ada di kelas glossy consumer. Jadi ini ketika loginnya yaitu sukses, dia akan menavigasi untuk mengarahkan ke bagian home, ke homepage-nya. Nah, kalau loginnya itu gagal, dia akan menampilkan error dialog, tampilan error. Nah, ini ketika si loginnya itu sedang loading ya, dia akan menampilkan circular progress indicator. Ada semacam kayak animasi loading gitu. Terus ada, nah ini menampilkan tombol login nih. Nah, ini session init di login page. Jadi dia akan mengambil token baru. Setelah itu dia akan, dan ketika dia kosong si tokennya, dia akan redirect. Setelah itu di proses selanjutnya itu ada yang di proses logout, itu di proses di halaman homepage, yaitu di Alura itu ada user action. Si user itu menekan icon logout, di situ si blosnya itu event logout itu dikirim. Terus si responnya itu adalah ya akan berubah jadi si animasi loading. Selanjutnya logout loading, terus proses logout. Habis itu tampilan nanti logout sukses, baru dia akan navigasi kembali ke halaman login page. Nah, ini kode implementasinya. Ini dari homepage. Ketika tombol loginnya itu tekan. Jadi ini Blossy state managementnya dari kelas Blossy consumer. Nah, terus ini jika logoutnya itu sukses, dia akan kembali ke halaman login dan dia akan menghapus semua root sebelumnya juga. Habis itu dia akan proses logout loadingnya dengan menampilkan animasi loading, dan ini ketika si tombol logout itu ditekan, dia akan men-trigger si eventnya itu. Nah, ini sedikit penjelasan pola BLOSS yang digunakan,
Yang pertama itu Blossy Consumer. Di kedua halaman itu menggabungkan fungsi Blossy Listener dan juga Blossy Builder. Jadi si listener ini untuk navigasi dan dialog efek samping. Terus uh, untuk yang Blossy Builder ini untuk perubahan CUI CUI-nya yaitu di bagian loading dan juga tombolnya. Nah, ini dependensinya dari si via context read seperti ini. Nah, ini state specific ketika UI-nya itu diproses, yaitu menampilkan loading, ya, ini masih loading. Nah, terus misalnya keunggulan implementasi Blossy di aplikasi kita. Jadi pemisahan logic yang baik, jadi UI layer atau bagian pagesnya itu hanya menampilkan widget dan merespon state. Glossy layer, terus bagian glossy layer tidak terlihat di bagus. Oh, dia jadi nggak ada ya gitu ya. Jadi dia memproses login atau logon logic. Terus repository layernya itu mengelola API dan session. Terus aktivitas yang efektif. UI otomatis berubah saat state berubah dari loading gitu ya, datanya dia akan menampilkan success atau error, terus juga tidak perlu set state manual untuk mengelola loadingnya. Terus selanjutnya ada keunggulan itu session management yang rapi. Jadi kita bisa mengecek tokennya itu di instead login page, terus auto redirect jika sudah login, terus juga bisa menghapus semua root saat logout pakai push name and remove until. Nah, ini bisa ditingkatin ya untuk si logic dari si Blossy-nya, karena kita menggunakan yang Blossy yang simpel aja. Ini kesimpulan akhirnya itu implementasi Blossy di aplikasi agent kita sudah bagus gitu ya, karena aliran datanya jelas dari event Blossy state, baru dia akan melakukan UI-nya. Terus variation of concern-nya, UI tidak terkuncang login, hanya trigger event. Oh, jadi dia hanya menampilkan ada proses trigger di eventnya doang ya. Terus reusable widget, jadi dia ada out buttonnya, ada login text fieldnya, dan juga ada tampilan error dialognya. Terus dari segi user experience dia cukup baik karena ada indikator loading, ada tampilan errornya, dan juga ada logic untuk auto directnya. Nah, ini flow lengkap state management yang ada di projectnya dari user, yaitu interaksi di common loginnya, terus si event login atau logout ya, terus si Blossy-nya itu memproses. Nah, ini si state ini dia menghasilkan login atau logout itu success atau failure. Baru si state yang baru dia akan menavigasi ke builder. Jadi si builder akan menampilkan si UI yang update-nya, sehingga dia bisa tampil update UI yang paling update-nya. Terus dengan implementasi ini, bagi kita itu memiliki state management yang terstruktur, kode yang mudah dites, pengalaman pengguna yang responsif, dan juga maintain yang baik untuk pengembangan fitur berikutnya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang proyek kali ini, yaitu logic login menggunakan state management Blossy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.